Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode lalu, Kinan berhasil membuat rencana penjebakan Aris dan Lydia di restoran. Lydia meminta Aris untuk makan malam bersama. Kinan juga berhasil mengirimkan pesan ke Lydia dengan menggunakan HP Aris. Ia mengajak makan malam di restoran yang ia pesan. Tepat di malam yang ia rencanakan, akhirnya Lydia pun datang ke restoran tersebut. Lydia bertemu dengan Aris. Aris pun bingung mengapa Lydia juga hadir di situ. Dan tak lama kemudian, Kinan pun muncul. Kinan dengan balutan dress cantik dan dengan dandanan glamor mengucapkan selamat malam kepada mereka berdua. Dengan sambil tersenyum, Kinan pun mempersilahkan mereka duduk. Aris tampak tidak terima dan bilang, "It's not funny." Kinan pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Ia menjelaskan bahwa bukti perselingkuhan mereka berdua sudah ia pegang dan ia mengatakan hal tersebut cukup untuk melaporkan mereka berdua ke polisi. Kinan pun bilang bahwa kasus perselingkuhan bisa dituntut secara pidana, bukan hanya untuk Aris tapi juga untuk Lydia. Kinan menanyakan kepada mereka berdua sudah berapa lamakah mereka berselingkuh, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Mereka berdua tidak menjawab. Aris terus saja berusaha ingin menyudahi dan ingin supaya Kinan diam. Namun, Kinan pun malah memberi tepuk tangan pada mereka berdua atas keberhasilan mereka telah berselingkuh. Aris terus saja menyuruh Kinan stop. Kinan terus saja menyatakan sindirannya bahwa mereka berdua hebat, 2 orang yang memiliki reputasi dan prestasi yang bagus. Dan Kinan pun melanjutkan, Aris seorang bisnismen yang sukses, yang mempunyai anak dan istri yang sangat mencintainya. Dan Lydia seorang psikolog sukses yang dicintai oleh banyak orang. Namun mereka berdua terlibat dalam kasus perselingkuhan. Ia pun melanjutkan ucapannya. Ia mengatakan kepada Aris bahwa orang akan memandang Aris sebagai orang yang kurang ajar, tidak tahu malu dan juga pengecut. Sedangkan untuk Lydia, Kinan penasaran bagaimana orang tua Lydia akan berpikiran seperti apa Lydia. Bagaimana perasaan orang tuanya melihat anak wanitanya yang sangat mereka cintai, yang sangat mereka banggakan menjadi psikolog, tapi selingkuh dengan suami orang. Lalu sambil tersenyum, Kinan terus menyindir mereka berdua. Dan Kinan pun telah memesan red wine untuk mereka berdua. Dan kemudian Kinan meninggalkan mereka berdua. Aris pun membisikkan kepada Kinan dan sambil memegang pergelangan tangan Kinan agar Kinan jangan macam-macam. Dan Kinan pun membalas agar Aris segera melepaskan tangannya. Dengan penuh kemenangan, Kinan pun meninggalkan mereka berdua. Dan tampaknya Aris kesal hingga ia menggebrak meja. Kemudian keesokan harinya, Kinan meminta bantuan Lola agar Aris datang ke kantor Lola. Kemudian asisten memanggil Aris untuk masuk ke kantor Lola. Aris yang masih kesal menanyakan ada drama apa lagi ini. Dan Aris pun kesal mengapa Kinan tidak bicara sendiri, mengapa harus menyuruh orang lain. Kinan pun menyuruh Aris untuk mendengarkan Lola. Lola menjelaskan bahwa Aris bisa dituntut dengan pasal 284 KUHP dengan hukuman 9 bulan penjara. Aris pun kesal mengapa harus bawa masalah tersebut ke pengadilan. Aris terus mendesak Kinan apakah Kinan benar-benar menginginkannya di penjara. Kinan yang kesal, dia hanya diam untuk menahan emosinya. Kemudian Aris pun menyindir Kinan apakah ia happy dengan keadaan itu. Dan Lola pun melanjutkan. Kinan memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama, Aris dilaporkan ke polisi atau dibatalkan dengan syarat Aris meninggalkan Lydia, Permata, Danira, dan juga menandatangani perjanjian yang akan dinotariatkan. Jika Aris tidak bersedia dengan poin kedua, maka Kinan akan melanjutkan dengan opsi pertama, membuat laporan resmi ke polisian, dan mereka memberi waktu kepada Aris 7 kali 24 jam untuk menjawab.
Aris yang kesal dengan Kinan menyatakan kepada Kinan terserah Kinan mau berbuat apa saja, asalkan satu hal, ia tidak bisa dipisahkan dengan anaknya yaitu Raya. Kemudian Lola menanyakan lagi kepada Kinan apakah yakin dengan rencana awal ingin memenjarakan Aris. Lola memberitahu bahwa prosesnya panjang dan melelahkan. Lola menyuruh Kinan untuk memikirkannya lagi. Namun Kinan tetap dengan pendiriannya dan yakin ia akan tetap mempidanakan Aris. Di tempat yang berbeda, Aris pun kalut. Ia pun bilang pada Lydia bahwa Kinan akan melaporkan mereka berdua ke polisi. Lydia pun ketakutan. Aris berusaha menenangkan Lydia. Ia menyatakan pada Lydia ia akan menghandlenya. Dan pada malam harinya, Aris pun mengutarakan permasalahannya itu pada sahabatnya. Sahabatnya berusaha memberi solusi, tapi Aris pun malah semakin pusing dibuatnya. Di sisi lain, Kinan pun menemani Raya tidur dan Raya pun menanyakan kepada Kinan apakah papinya belum pulang. Dan keesokan harinya, Aris pun dibawa sahabatnya untuk menemui pengacara. Sahabatnya menjelaskan bahwa Bang Freddy, nama pengacaranya tersebut, ahli dalam menangani segala macam kasus. Dan pengacara tersebut menjelaskan bila suami salah sudah dapat dipastikan Aris kalah. Dan ia akan diperas habis. Tapi pengacaranya tersebut menyarankan untuk menggertak balik. Dan setelah kejadian itu, Aris terus saja berada di tempat Lydia. Pada malam itu Lydia ditelepon oleh seseorang dan Aris pun menyatakan, tahu nggak kalau status kamu itu apa? Dan Lydia pun bertanya balik bahwa ia juga bingung status dia itu apa. Di sisi lain, Kinan pun terus menemani anak sematawayangnya yaitu Raya. Kinan menanyakan kenapa Raya tidak mau makan. Dan Raya pun bilang, papinya kemana? Mengapa ia tidak pernah ditelepon papinya? Kemudian Kinan pun berjanji kepada Raya untuk menelpon papinya. Raya pun kemudian video call kepada papinya. Maka Kinan pun menelpon Aris dan akhirnya Raya pun video call dengan papinya dan menanyakan mengapa papinya kok belum pulang-pulang. Dan papinya menjawab bahwa papinya dan maminya sedang ada masalah orang dewasa yang menyebabkan papinya belum bisa pulang. Dan papinya pun bilang kepada Raya tugas Raya adalah menjaga maminya selama papinya belum pulang. Dan Raya pun berjanji menjaga maminya bersama Mbak Lastri. Dan di akhir video call tiba-tiba Lydia muncul dan menyapa Raya. Dan Raya pun bingung dan bertanya kepada maminya, kok ada Miss Lydia? Dan Kinan pun menjawab, bukan Kak, itu teman kantornya papi. Dan Raya pun menjelaskan ia tidak salah lihat. Kinan pun memastikan itu hanya mirip saja. Dan Aris pun menegur Lydia bahwa bukan saatnya yang tepat untuk muncul di video call. Keesokan harinya, Aris bersama pengacaranya bertemu dengan Kinan dan Lola. Kemudian Lola menunjukkan bukti-bukti pada pengacara Aris, dan pengacara Aris menggertak bahwa bukti-bukti tersebut lemah. Dan di persidangan, manifest, bukti transfer, dan bukti chat belum cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Nah, gimana guys? Kisahnya tentunya membuat kita semakin penasaran kan? Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya, silahkan saksikan review sinopsis layangan putus episode 8B hanya di channel Indie TV. Dan bagi kalian yang ada komentar, silahkan komen di kolom komentar. Oke, see you next video. Thank you dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.